Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Danang Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Kerajaan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, untuk memimpin wilayah hutan Mentawai. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pamanahan dan Danang Sutawijaya membantu Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, untuk mengalahkan Arya Penangsang dari Jepang. Atas jasanya, Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentawai atau yang sekarang kita kenal dengan Kota Gede Yogyakarta. Lalu Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur. Dan setelah ia meninggal, perannya pun diteruskan oleh putranya, yaitu Danang Sutawijaya atau Raden Ngabeni Loreng Pasar. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1582 Masehi. Danang Sutawijaya memberontak terhadap Pajang yang kala itu masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Danang Sutawijaya. Setelah berhasil memerdekakan Kerajaan Mataram, Danang Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Sultan dengan gelar Panembahan Senapati. Gelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama menunjukkan raja berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Sedangkan gelar Senopati untuk sebutan Panglima Perang. Di bawah pemerintahan Sultan Danang Sutawijaya, Kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berhasil menguasai daerah Kerajaan Pajang yang sedang dilanda perang saudara. Raja Sutawijaya juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari Kerajaan Pajang di bawah kepemimpinan Sultan Sutawijaya. Desa tumbuh menjadi kota yang makmur dan ramai. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menjadi daerah taklukkannya, antara lain adalah Kedu, Bagelan, Pajang, dan Maringan. Kemudian sebagian wilayah Bangwetan yaitu Blora, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, serta sebagian wilayah utara Jawa yaitu Jepara, Demak, dan Pati, menjadikan wilayah Mataram semakin luas. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung antara tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung adalah raja ketiga dari Kerajaan Mataram. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama Indonesia. Salah satu cita-cita yang dimiliki oleh Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing di Nusantara seperti VOC. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November tahun 1618. Ketika itu Gubernur Jenderal VOC yaitu John Peterson memerintahkan anggotanya yaitu Van der March untuk menyerang Jepara. Hubungan keduanya pun semakin memanas. Kemudian Sultan Agung pun memerintahkan agar semua penduduknya dilarang menjual beras kepada VOC. Sejak itu orang-orang Belanda pun mulai membenci Sultan Agung. Tak lama berselang muncul sebuah berita jika para VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kemudian ini lantas membuat Sultan Agung geram. Kemudian Sultan Agung pun memerintahkan agar bersiap melakukan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 1628. Dalam serangan itu pasukan Mataram yang dipimpin oleh Temenggung Bahuresa. Temenggung Bahuresa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat.
Namun VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tanpa henti dan memporak-porandakan prajurit Mataram. Prajurit Mataram pun mulai gugur satu persatu. Dengan demikian serangan pertama melawan VOC pun gagal. Tidak kurang dari 1000 prajurit pun tewas dalam pertempuran itu. Setelah gagal pada serangan pertama, Sultan Agung pun melancarkan serangan yang kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purabaya pada tahun 1629 Masehi. Persiapan penyerangan kedua ini terbilang lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan total 14.000 prajurit dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung padi pada daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi VOC mengetahui hal tersebut dan lumbung-lumbung padi tersebut pun dibakar oleh VOC. Akibatnya pasukan Mataram pun tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan yang kedua. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram pun mengalami kemunduran. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam pun didasari oleh banyak faktor, seperti konflik internal kerajaan, perang saudara, politik, adu domba dari bangsa barat, serta persaingan perdagangan dari bangsa lain yang membuat kacaunya pemerintahan, ekonomi melemah, kemiskinan kian meningkat hingga bencana alam. Itulah sedikit ringkasan mengenai kerajaan Mataram Islam. Terima kasih sudah menyaksikan WTV hingga akhir. Dukung channel kami dengan like, subscribe, and share. Terima kasih dan sampai jumpa.